Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English TPB with Miss Anjar. And today we are going to discuss about annotating. So we will start from the definition of annotating and then the purpose of annotating, ways of annotating text, and then we will discuss the examples and we will do the exercise. Okay, can you guess what is the definition of annotating based on this picture? So I have this picture, yeah. So this is the way, one of ways of annotating in annotating text, dalam melakukan anotasi gitu ya, atau annotating text. Nah, kira-kira seperti ini nih gambarannya. Can you guess what is that? Annotating is a short explanation or note added to text or image, or the act of adding short explanation or notes. So when you see this picture, yeah, if there is a text, if there is an article, if we would like to do an annotating, ya berarti kita itu memberikan penjelasan tambahan gitu Kak, penjelasan tambahan yang singkat gitu, atau catatan-catatan singkat yang kita tambahkan untuk mempermudah kita dalam mengetahui, to know more about the articles that we read. And the purpose to do an annotating, it helps you or it helps us process what you are reading as you read it. Tentu saja ini akan membantu kita gitu ya dalam memproses sebenarnya apa sih yang kita baca gitu dalam ketika melakukan annotating ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, or annotating dalam bahasa Inggrisnya, itu akan membantu kita. And the second one, it slows down your reading, which is good. Tentu akan bagus ya, karena walaupun kita bisa skimming gitu ya, membaca cepat, tapi ketika kita bisa membacanya dengan slow down, after that we could understand what the article is about. Yeah, it will be good for us. The third, it acts as a bookmark when you need to go back to the text. Okay, for instance, we have done the annotating like this. Kita sudah tahu nih, oh paragraf pertama itu ternyata menceritakan tentang ini. When we would like to go back in this page, kembali ke page yang ini, itu akan mempermudah kita untuk tidak perlu membaca lagi yang bagian aslinya Kak, karena kita sudah membuat our version. Based on our version, kita membuat yang sudah sesuai dengan versinya kita, so it will help us to go back gitu. 4 ways in annotating the text. Kita sudah tahu definisinya, yaitu menambahkan notes atau menambahkan informasi. Kemudian purpose-nya untuk mempermudah kita ya, tentunya it will help us. The 4 ways in annotating the text. The first is highlighting or underlining, paraphrase or summary of main ideas, descriptive outline, and comment or responses. The first one, this is the most common form. Ini adalah cara yang paling sering dipakai gitu, because it is easier way to review the material. Nah ini adalah contohnya. This is actually based on the person. Ini terserah masing-masing individunya ya Kak, mau seperti apa. The first one, circle the unknown words and look up the definition. Jadi kalau misalnya ya, for example, we do not know the definition of common. Kita nggak tahu nih, oh we don't know about this, so I will circle this and I will add the definition of common. It is umum. Nah biasanya seperti ini nih. We may circle or we may underline the word ya, the unknown words. Kita nggak tahu tuh artinya, kita nggak tahu ini artinya apa. After we looking for the definition, we could write down the definition in front, above the word, atau di bawahnya atau di sampingnya, it's okay, terserah. Nah terus yang kedua, put question marks next to the areas of uncertainty of parts that are unclear. Sama kayak ini nih. Oh misalnya kita tuh nggak ngerti easier way to review material. Apa nih maksudnya easier way to review material? Udah kita kasih tanda tanya aja. Ini juga sering Miss lakukan sih when I would like to do an annotating. Kemudian yang ketiga, put a star next to any text that you think is important. Put a star.
bisa kayak gini atau bisa seperti ini nih, sama ini ya. Kan this is important, berarti kita pakainya ini. If ini pakainya underline, keyword or detail. Nah, ini kayak misalnya tadi unknown words. Oh, ini keywordnya unknown words. Kita bisa pakai seperti itu. Put question marks. Okay, I understand this. Kita bisa kasih checklist. Unfamiliar word kita bisa pakai circle. Ini terserah ya kak. It's free ya, for each person to do an annotating, to do the ways ya, untuk melakukan cara-cara dalam annotating. Or if we have the part that we like, ya we could add love. Kita bisa membuat tanda love di sini. Oh, kita mungkin bisa membuat ini karena kita menyukainya, atau bisa kita coret-coret, terserah, bebas gitu. Highlighting or underlining. Okay, the second one, paraphrase each chapter. Right after you read it, write only a few sentences. It is also excellent preparation for any writing you may have to do based on your reading. Jadi maksudnya, paraphrase itu kita tuh seperti menulis ulang, rewrite, but with our own words, dengan menggunakan, by using our own words, dengan menggunakan bahasa kita sendiri, supaya mempermudah kita gitu. Jadi ini contohnya ya, ini ada paragraf 1, misalnya ini mendiskusikan tentang apa, lalu kita tulis di sebelahnya gitu. Di sebelahnya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi ketika kita when we like to go back, ya kita langsung tahu, just read our version. Kita hanya perlu membaca versinya kita itu seperti apa. Okay, the next is write your notes. Jadi kita diminta untuk write your notes somewhere accessible, in a book, on a sticky notes, or in spirit notebook. Kalau di buku yang berbeda nih kayaknya agak rumit ya, karena kan berarti kan kita harus membuka banyak buku gitu, beberapa buku. Tetapi kalau misalnya langsung dituliskan di bukunya, for example, if we have an article tapi udah full of article gitu kak, full of words, penuh dengan kata-kata, berarti kan there is no space ya to write down. Nah, berarti kita bisa menambahkan, we can add sticky notes, kita tulis seperti ini, kemudian kita tempelkan gitu, untuk memberitahu bahwa okay, this is important. Nah, don't forget to color code your notes. Use different colors for definitions, question, thoughts, and etc. Nah, ini contohnya nih. Jadi, kalau misalnya dengan menggunakan perbedaan warna, itu bisa lebih memudahkan kita ya. It will help us to understand, to find, untuk menemukan mana sih bagian yang definisi, mana sih bagian yang examples, misalnya seperti itu. Karena contohnya nih di sini nih, oh warna biru muda for the light blue ini untuk questions, untuk yang light blue, untuk yang dark blue itu untuk repetition, untuk yang the orange one it's for adverbs. Nah, tapi itu kembali lagi terserah dari masing-masing penulis, kita tuh membuat annotatingnya yang seperti apa. Wait, nah kalau misalnya kita memberikan ini kak, I don't know ya, I forgot what's the name of this, sticky notes juga ya. Biasanya kalau misalnya when we would like to do an examination and we will bring our books, kita akan membawa buku kita. Nah, untuk menuliskan, oh this is chapter 1. Nah, biasanya kita tandaikan, okay, this is about introduction, misalnya gitu. Kita tuliskan seperti ini di sticky notesnya yang ada di pinggiran buku gitu. So it's really simple guys, about the topics today ya, untuk topik hari ini, yaitu tentang annotating, and we will do some exercise later. So thank you.